Fungsi dan peran uang dalam Islam. Pandangan Islam terhadap uang. Uang adalah alat tukar barang atau jasa. Tahukah Anda jika pada dunia perdagangan, sebelum uang diperkenalkan dalam masyarakat sebagai alat tukar barang atau jasa, mereka masih menggunakan sistem barter. Barter adalah sebuah transaksi yang dilakukan dengan cara tukar-menukar antara pihak satu dengan pihak yang lainnya. Seperti misalnya jika seorang petani sayur menginginkan ikan, maka dia akan mencari nelayan untuk menukarkan sayurannya dengan ikan. Begitu pula sebaliknya, seorang nelayan juga akan menukarkan ikannya dengan sayur si petani tersebut. Dalam barter, kedua pihak pelaku transaksi harus memiliki akad yang jelas agar mereka saling menguntungkan atau tidak merugikan salah satu pihak. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan jika dalam sebuah perdagangan, kita harus mengerti bagaimana dasar hukum Islam tentang jual beli yang benar dan bagaimana jual beli terlarang dalam Islam. Fungsi uang dalam Islam. Uang adalah alat tukar barang atau jasa, medium of exchange, dan seperti yang ditegaskan oleh Imam Al-Ghazali, jika Allah telah menciptakan dinar dan dirham sebagai hakim untuk menentukan atau mengukur suatu harga, agar harta bisa diukur dengan keduanya, yaitu dinar dan dirham. Oleh sebab itu, sebagai orang Islam yang baik, sebaiknya kita memfungsikan uang sesuai dengan hakikat atau ketentuannya, yang sesuai dengan tujuan ekonomi Islam seperti berikut. Fungsi uang dalam Islam. Yang pertama, memfungsikan uang dengan baik dan benar sesuai dengan hukum ekonomi syariah dalam Islam akan membuat uang lebih berkah. Yang kedua, memfungsikan uang dengan aturan Islam yang benar dan menghindari riba, karena mengikuti aturan tersebut termasuk dalam salah satu cara sukses menurut Islam. Yang ketiga, dalam menjalankan sebuah aktivitas transaksi jual beli, kita juga harus tahu apa saja macam-macam riba, karena ada banyak sekali bahaya riba bagi kehidupan kita. Yang keempat, kita harus mengetahui apa saja peraturan yang ada, karena hal tersebut merupakan salah satu cara untuk sukses dunia akhirat menurut Islam. Yang kelima, dan jika mendapatkan lebih dari rezeki jual beli tersebut, kita harus biasa melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu berzakat pada orang-orang yang berhak sebagai penerima zakat tersebut. Uang pada masa khalifah. Uang adalah alat tukar yang saat ini kita gunakan untuk mendapatkan suatu barang ataupun jasa. Namun, pernahkah Anda berpikir, kapan mata uang dikenal dalam dunia perdagangan? Jika kita melihat dari sejarah perekonomian dalam Islam, mata uang adalah alat tukar yang mulai dikenal sejak awal masa kekhalifahan. Pada masa Khalifah Umar dan Utsman radhiyallahu an, misalnya mata uang dicetak menggunakan desain dirham milik Persia. Pada masa pemerintahan Umar radhiyallahu an pernah muncul sebuah usulan untuk membuat mata uang dari kulit unta dan domba. Tapi pada akhirnya usulan ini tidak terrealisasikan karena adanya perbedaan pendapat dari para sahabat. Namun pada masa pemerintahan Ali radhiyallahu an,
mulai mencetak mata uang dengan desain baru, walaupun mata uang tersebut terbatas dalam pengedarannya. Sedangkan pada masa Muawiyah, mata uang dicetak dengan desain gambar gubernur dan pedang seperti milik Persia. Pada masa Muawiyah, gubernur Irak yang bernama Ziyad juga mencetak mata uang dengan desain menggunakan nama khalifah pada dirham Irak. Dan hingga saat ini, setiap negara masih menggunakan gambar dan nama dari tokonya untuk mata uang tersebut. A. Reformasi uang pada masa Abdul Malik 76 Hijriah dan Ibnu Faqih 289 Hijriah. Pada masa Abdul Malik, pada dinar dan dirham memiliki nilai tukar yang sangat stabil, yaitu 1:10, dan ini terjadi dalam periode yang cukup lama. Pada masa tersebut, nilai emas dan perak memiliki perbandingan 1:7, dan jika diakumulasikan menjadi dinar 20 karat akan setara dengan 10 dinar 14 karat. Pada masa Abdul Malik, beliau pernah melakukan reformasi moneter dengan mengubah dirham menjadi 15 karat, sedangkan perak emas pada dinar dikurangi dari 4,55 menjadi 4,25 gram. Pada masa Ibnu Faqih, dirham memiliki nilai yang kuat dengan perbandingan 1:17 dan akhirnya stabil menjadi nilai 1:15. Setelah Abdul Malik melakukan reformasi moneter, maka perbandingan nilai 1 dinar menjadi 4,25 gram, sedangkan 1 dirham 3,98 gram, dan untuk 1 uqiyah sebesar 40 dirham. 1 liter 12 uqiyah setara 90 mistakol. 1 mistakol 22 karat. 1 fiskis 8 liter yang akan setara dengan setengah sah. B. Uang pada di tahun 1519 sampai 1579 Masehi. Elizabeth tahun 1558 sampai 1603 bersama Sir Thomas Gresham. Pada masa ini, Sir Thomas Gresham menjabat sebagai salah satu penasehat Elizabeth. Pada masa ini telah terjadi banyak kasus pemalsuan uang koin yang di dalam kitab fikih Islam disebut dengan maksyusi. Dengan terjadinya kasus tersebut, Elizabeth memiliki usulan untuk membuat desain koin baru dengan bahan emas. Setelah uang yang dicetak menggunakan bahan emas tersebut diedarkan, masyarakat malah lebih memilih untuk menggunakan uang lama. Hal ini terjadi karena masyarakat lebih memilih untuk mencairkan dan mengolah koin emas tersebut sebagai perhiasan dibandingkan menjadikannya sebagai alat tukar. Oleh sebab itu, Gresham memiliki teori bad money drive out good money. C. Uang pada masa Ibnu Taimiyah tahun 1263 sampai 1328. Ibnu Taimiyah adalah ulama Islam yang hidup pada masa pemerintahan Mamluk. Dalam masa ini telah memiliki kejadian sama seperti masa Ratu Elizabeth. Masa ini terdapat 3 jenis mata uang, yaitu dinar, emas, fulus tembaga, dirham atau perak. Pada masa ini, uang fulus beredar luas. Pada uang dinar, peredarannya cukup terbatas, dan sedangkan pada uang dirham, peredarannya tidak menentu. Kejadian inilah yang sudah dirumuskan oleh Ibnu Taimiyah sebelum teori Gresham muncul. Pada perumusannya, Ibnu Taimiyah menyatakan jika uang dengan kualitas rendah akan mampu mengalir masuk dengan mudah dibandingkan uang yang memiliki kualitas tinggi, emas, dinar, atau dirham.
D. Uang dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa uang adalah cermin yang berarti tidak memiliki ketetapan warna, hanya bisa mendeskripsikannya. Begitu juga dengan uang yang tidak memiliki harga, tapi bisa mendeskripsikan semua harga. Uang dalam ekonomi Islam hanya memiliki dua fungsi, yaitu 1. Medium of exchange, yang berarti uang adalah sebagai alat tukar untuk mendapatkan suatu barang sehingga tidak perlu melakukan pertukaran barang dengan barang lainnya, sehingga minimalisir adanya masalah dalam barter. Yang kedua, unit of account, yaitu uang berfungsi untuk menentukan nilai dari suatu barang yang akan diperjualbelikan dan untuk mengukur suatu nilai dari kekayaan. Peran uang dalam Islam. Di dalam peran ekonomi Islam, uang adalah sebuah alat tukar yang dimanfaatkan untuk mendapatkan suatu barang atau jasa. Dalam menjalankan sebuah jual beli, uang merupakan alat transaksi ekonomi dalam Islam yang memiliki beberapa manfaat atau kegunaan, diantaranya yaitu: pertama, kegunaan uang yang pertama. Di dalam Islam, uang memiliki kegunaan yang jelas, yaitu sebagai alat ukur atau media of exchange. Uang adalah sebuah media alat ukur yang dapat difungsikan untuk mendapatkan suatu barang atau jasa. Oleh sebab itu, uang tidak dapat dijadikan sebagai komoditi. Kedua, kegunaan uang yang kedua. Kegunaan uang dalam Islam, uang kedua adalah sebagai unit of exchange. Di dalam kitabnya, Imam Al-Ghazali mengatakan jika kita perlukan ekonomi atau transaksi barter, juga diperlukan adanya unit of exchange atau sebuah ketentuan perjanjian dalam akad. Ketiga, kegunaan yang ketiga, uang dapat digunakan sebagai story of value. Menggunakan ini akan hadis dalam teori konvensional, namun menurut Imam Al-Ghazali menuturkan jika story of value tidak diperlukan dalam Islam, hal ini tidak diperbolehkan karena dianggap sama aja dengan menghentikan fungsi dari uang tersebut dan dianggap sebagai jual beli terlarang dalam Islam.